17 Ramadan, malam yang penuh makna dan sejarah bagi umat Islam seluruh dunia. Malam 17 Ramadan ini malamnya menjadi tonggak sejarah di mana 17 Ramadan Rasulullah menerima wahyu pertama kali malaikat Jibril atas perintah Allah turun masuk ke Gua Hira, dan ketika itu Rasulullah sedang beruzlah, bertahanus. Rasulullah pun tidak ngerti malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril turun berwujud seperti layaknya manusia dengan membawa haibah bersinar, maka Jibril menyampaikan firman Allah berupa Iqra. Itu menjadi tonggak sejarah kita bahwa peradaban dimulai. Iqra, Iqra, Iqra. Kata Rasul dijawab, mana biqari'in, mana biqari, mana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra, maca. Aku tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Mana biqari'in. Aku tidak bisa baca. Ucapan Iqra ini diulang sampai 3 kali. Dalam riwayat yang paling valid diulang sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka surat Al-Alaq 1-5 itu turun pertama kali di Gua Hira. Itu peradabannya kemudian dimulai, bahwa sanad zaman kejahiliahan sudah terkikis oleh zaman ilmu pengetahuan. Ayat yang turun Iqra. Tapi kemudian setelah sekian tahun turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, ini ada perselisihan. Lailatul Qadar ini kan malam ganjil setelah tanggal 20 Ramadan ke belakang. Sedang validitasnya Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Ayatnya jelas, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini bagaimana? Nah, diterangkanlah oleh para ulama, para mufassirin, para muhaddisin. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Quran itu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Itu bukan Quran ini. Bukan Quran ini. Turun dari Lauhil Mahfuz. Jadi bahasa kami turunkan berarti dari atas ke bawah. Ini kemudian menjadi perdebatan panjang dari zaman sahabat sampai hari ini. Akhirnya kemudian menjadi perdebatan di mana Allah itu. Mesti mengatakan Allah bisa, Allah di langit. Bagi ahli sunnah wal jamaah faham Asy'ariyah menyatakan Allah lebih dekat dari urat leher. Berarti rahmat Allah lebih dekat daripada leher kita. Artinya apa? Ana biasa bi dhanni abdi bi wa in dhanna khairan wa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku tergantung beri prasangka hambaku kepada diriku. Kalau dia berprasangka baik, maka akan memperoleh kebaikan. Berprasangka buruk akan mendapatkan keburukan. Maka berhusnudzonlah Anda. Hidup ini husnudzon terus, jangan suudzon. Karena ketika husnudzon Anda akan mendapatkan husnudzon. Kalau Anda setiap hari mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik, doa saya dikabulkan, hidup saya bahagia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak saya anak-anak yang soleh, itu terus saja jadi wiridan sampean, Anda akan mendapatkan itu. Tapi ketika Anda mengatakan kenapa musimnya susah, kenapa sekarang sulit, kenapa duit itu angel, kenapa harga apa jatuh, kenapa saya tidak sehat, kenapa saya kok bangkrut, itu yang akan didapatkan. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Karena dalam bahasa tasawuf tentu Allah itu tidak bisa digambarkan. Justru kenapa disebut Allah litahayyuri an kun hidatihi. Karena sulit manusia untuk menggambarkan Allah itu seperti apa. Maka ya Allah. Wong Allah itu juga berasal dari hu, menjadi lahu, kemudian menjadi alahu, kemudian Allah.
lafadznya, bukan asal. Karena kalau ada asalnya berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu wal aslu la yus'al, asal tidak perlu dipertanyakan. Wal awalu wal akhiru, pertama kali Tuhanlah pemilik alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian Allah membuat malaikat, Allah membuat para nabi, membuat kehidupan, membuat surga neraka, membuat sebuah cerita dalam kehidupan ini. Kemudian diakhiri kehidupannya dengan dihancurkannya semua bikinannya. Kemudian ditegakkanlah kiamat, diratakan, dibangkitkan dengan keadilannya, dihisaplah semua amalnya, diletakkan surga neraka. Ini terakhir. Wal awal wa akhir. Bagaimana persilan tadi kita teruskan? Ini Al-Quran ini Quran ini yang ini loh, ini hadis. Ini baru. Ini dicetak. Nah, dicetak. Maka pendapat Abu Daud Adz-Dzahiri, orang megang ini tidak perlu wudu, nggak wudu boleh. Abu Daud Adz-Dzahiri. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, nah nggak bisa. Ini harus bersuci, la yamassuhu illa mutahharun, tanzilu mir rabbil alamin. Dalam hadis la yamassul mushaf illa thahirun. Ini harus suci, ini mushaf. Harus suci, nggak suci nggak boleh. Haram. Ya nyentuh nggak boleh, megang nggak boleh, begini aja nggak boleh, megang nggak boleh, bawa apalagi, harus punya wudu. Tapi Al-Quran yang dimaksud dalam Lailatul Qadar tadi, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Dalam satu cerita, hikayat dan riwayat para sahabat-sahabat, Lauhul Mahfuz ini letaknya tentu di atas langit ketujuh. Langit ketujuh kan masih letaknya nabi, 6 nabi, 5 nabi, 4 nabi, 3 nabi, 2 nabi, 1 nabi. Di atas langit ketujuh. Itulah Lauhul Mahfuz. Berarti pertanyaan kita, kalau Rasulullah Isra wal Mi'raj naik ke langit ketujuh, kemudian lewat Sidratul Muntaha, kemudian menaiki Rafraf, kemudian Falakul Atlas, kemudian Falatus Sawabit, dan kemudian menuju Aras. Bahasa manusia normalnya seolah-olah Tuhan ada di atas. Tapi tidak boleh kita mengatakan dia di atas. Kenapa? Karena menempatkan Tuhan sebagai posisi makhluk. Yang punya atas, bawah, kanan, kiri adalah makhluk. Tadi ketika kita ditanya, itu hanya majaz saja. Saya sih pasrah sama yang di atas saja. Yang di atas itu maksudnya Allah. Dari Lauhul Mahfuz turun ke dunia, tapi bukan dunia ini, Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz turun diiringi oleh miliaran malaikat, kecuali malaikatnya Mikul Aras, yang malaikat mengelilingi Aras. Mikul Aras ini namanya malaikat Hammalatil Arsi wal Kursi. Yang mengelilingi Aras namanya malaikat Hafun atau Hafid. Lainnya ikut turun mengiringi Al-Quran. Maka turunnya itu diperingati setiap tahun sebagai napatilas, yang kemudian disebutlah Lailatul Qadar. Turun. Ketika turunnya sekaligus, sekaligus dibawa oleh miliaran malaikat. Ada yang bawa alifnya, baknya, taknya, saknya, jim, haknya, membawa titik 1, titik 2, titik 3. Yang membawa bentuk alifnya, bentuknya, yang membawa tasdidnya, membawa fathahnya, membawa kasrohnya, membawa domahnya. Ada yang membawa nurnya Quran, ada yang membawa nurnya huruf, ada yang membawa nurnya kalimat, ada yang membawa nurnya ayat. Dibawa semua, macam-macam bawa, dipikul oleh malaikat itu, diletakkan di Baitul Izzah, langit pertama. Dipersiapkan nih, dipersiapkan. Pertanyaannya adalah, banyak bertanya, apakah yang diletakkan dan diturunkan pada Lailatul Qadar ini Quran saja? Apa kemudian Zabur, Injil, Taurat, Suhuf, baik suhufnya untuk Nabi Sis, suhufnya untuk Nabi Idris, Ibrahim, Musa, apa itu masuk? Keterangan di dalam musas para tafsir, para mufassirin, hanya Al-Quranul Karim saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Perjalanan malaikat yang diriwayatkan miliaran itu karena turunnya antara jaraknya dari langit di atas langit 7 ke 7 ke 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1, jarak langit ke langit ini ribuan tahun. Jarak langit ke langit itu ribuan tahun.
Maka perjalanan malaikat itu juga menempuh perjalanan ribuan tahun. Cuma karena malaikat itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka seolah-olah led sudah berada di langit dunia atau Baitul Izzah atau Samaud dunia. Nah, ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu, menyaksikan Lailatul Qadar itu sebuah perjalanan malaikat yang panjang, tapi kemudian ringkas dalam satu sekejap saja, seolah-olah ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena ini perjalanan. Nah, ini makna Lailatul Qadar. Karena kalau makna umumnya ya hanya diletak Lailatul Qadar. Perjalanan ini malaikat ini kira-kira kalau dalam bahasa kita, malaikat itu dikumpulkan dulu di langit. Kecuali pemikul aras dan kursi, kecuali yang mengelilingi aras. Dikumpulkan, bawalah masing-masing naskahnya Quran yang masih berbentuk nur. Titiknya, alifnya, baknya, taknya, saknya, jimnya, haknya, khonya sampai ya. Kemudian tasdidnya, panjangnya, pendeknya, alif mati, ya mati, waw mati. Kalau alif pasti mati. Tasdidnya, mudhoafnya, bina misalnya, bina ajwafnya, bina nakisnya dibawa semua. Turun. Plek gitu loh Isa. Nah, turunnya ke dunia kepada Rasulullah. Nah, ini malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Ketika Rasulullah bertahanus. Kalau bahasa sekarang ini bertapa. Kalau bahasa kita ini berhalwat, beruzlah di Gua Hira. Malaikat Jibril datangnya malam 17 Ramadan. Malam. Para hikayat ada yang menyatakan di atas pertengahan malam. Ada yang menyatakan menjelang sahur, menjelang fajar. Kalau bahasa untuk hari ini menjelang fajar, karena pada waktu Al-Quran turun belum ada syariat puasa, belum ada syariat sahur, belum ada. Kenapa? Di situ masih awal kenabian. Ketika Rasulullah umur 40 tahun. Jadi Rasul diangkat turunnya wahyu pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ketika beliau umur 40 tahun. Itu awal kenabian beliau. Awal kenabian Rasulullah. Dan ketika diangkat sebagai Rasulullah sudah punya anak lengkap. Sudah Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Abdullah, Ibrahim, Thohir, dan yang kecil-kecil laki-lakinya sudah wafat semua. Jadi yang tersisa